Halo pemirsa Mental Innovative sekalian di mana berada. Senang menemui Anda kembali bersama saya, Dr. Yanto Marius, psikiater di Manado. Edisi kali ini adalah edisi yang ke-39 dan kita akan membahas mengenai yang namanya gangguan bipolar. Bi artinya dua, pol artinya kutub. Jadi dua kutub ya. Kutub utara namanya North Pole, kutub selatan South Pole. Nah ini apanya yang menjadi kutub ini adalah perasaan manusia. Dalam gambar ini kita bisa lihat fase gembira namanya maniak dan fase sedih namanya depresi. Pada orang-orang tertentu mudah terjadi mood swing. Artinya perasaan itu berubah langsung dari gembira ke sedih atau sebaliknya dari sedih langsung gembira. Nah gangguan ini disebut sebagai gangguan bipolar. Derajatnya macam-macam, dari yang ringan sedang sampai berat. Yang berat masih disertai dengan gejala-gejala psikotik atau gila. Yang lainnya tidak. Ya, mari kita bahas. Gangguan bipolar ialah gangguan mental, ditandai dengan perubahan drastis dari suasana hati, dari sangat gembira, euforia, menjadi sangat sedih. Itu namanya mood swings. Mood swing katanya mood kan perasaan dari fase maniak tiba-tiba dia jadi murung, depresi, atau sebaliknya depresi kan jadi maniak ya. Kita tahu maniak itu perasaannya, pikirannya, perilakunya aktif semuanya. Sebaliknya dengan depresi, perasaan, pikiran dan perilakunya menurun. Tapi kali ini kita fokus pada perasaan, gangguan perasaan pada penderita bipolar. Dalam fase episode namanya, episode mania. Kenapa episode? Karena sebentar lagi dia bisa sembuh juga ya. Di saat serangan mania, maka penderita merasa gembira yang tak bisa ia kontrol, berbicara dengan cepat dan semangat tinggi, banyak ide-ide dan sehingga sulit berkonsentrasi. Nah, ide-ide ini banyak, tapi umumnya ide-ide ini ide-ide steril. Mau bikin perusahaan ini, mau kegiatan ini, mau jadi ini, macam-macam ya. Tapi kalau dikasih, dia tidak sanggup juga. Karena dalam periode maniak ini, periode yang menaik. Kemudian nanti diikuti murung. Nah, dalam periode maniak ini orang percaya dirinya tinggi, sangat optimis. Ya. Kemudian karena dia aktif, dia sulit tidur, malam susah dia tidur ya. Bisa tiba-tiba dia agresif kalau tidak terkontrol. Dengan terutama apabila kalau pasien menggunakan obat-obat narkotika atau psikotropika. Jadi pasien ini menggunakan psikotropika dan narkotika. Dan kalau dia maniak, dia bisa jadi agresif ya. Sehingga mengganggu lingkungan dalam dan luar rumah. Mereka juga boros dalam keuangan, memberi barang dan uang. Serta mempunyai gairah seksual yang tinggi. Nah itu dalam episode manik. Kemudian kalau dia turun, namanya episode depresi. Depresi kita sudah bahas, orang yang kurang gairah, tidak semangat, pesimis, merasa rendah diri, merasa kurang berarti, kurang berharga, banyak ragu-ragu, dan kalau sampai pada tidak ditolong, akan timbul ide-ide untuk mau merusak diri atau bunuh diri. Gangguan bipolar bisa melukai diri sendiri. Misalnya tangannya diiris-iris begini, bisa melukai diri sendiri. Atau mencederai orang lain apabila dia diganggu. Ada suatu idenya yang dia kemukakan dan itu dilawan persis fase maniak, bahaya dia bisa melukai orang lain. Apalagi kalau disertai dengan gejala-gejala psikosis. Psikosis itu adalah, maaf ya katanya, gangguan jiwa berat, gila namanya.
Sehingga muncul adalah halusinasi muncul. Biasanya halusinasi pendengaran. Serta waham. Waham itu adalah isi pikir yang salah, namun diyakini oleh penderita. Misalnya dia waham kebesaran, dia merasa orang hebat, terkenal, kaya, pintar, gagah, semuanya. Itu namanya waham, ya. Padahal tidak seperti sebenarnya. Tipe-tipe gangguan bipolar ada dua. Gangguan bipolar tipe 1 dan tipe 2. Tapi karena tipe-tipe ini akan lebih rumit, pemirsa, untuk mengerti, maka ini kita loncatin aja. Ini hanya untuk mahasiswa kedokteran atau yang berminat jadi psikiater, ya. Apa penyebab dari gangguan bipolar ini? Sampai sekarang belum diketahui yang pasti apa penyebabnya. Ada yang ada sarjana yang membuat itu faktor genetik, jadi faktor keturunan. Jadi ada anggota keluarga yang sakit bipolar, dia juga sakit, ya. Ada antara ketidakseimbangan neurotransmitter atau hormon-hormon dalam otak. Apa saja? Dopamin, serotonin, dopamin, serotonin, asetilkolin, noradrenalin, oksitosin. Itu menjadi tidak seimbang dalam otak. Nah, karena penyebabnya belum diketahui pasti, sehingga ada dugaan-dugaan seperti ini. Ketiga adalah trauma psikologis sejak masa kecil. Misalnya apa? Trauma kehilangan hidup atau mati salah satu orang tua atau dua-duanya. Jadi kalau suami istri itu berpisah, yang paling menderita ya anaknya. Berpisah itu ada dua macam, yang berpisah hidup atau berpisah mati. Dan dua-duanya melukai perasaan anak. Orang tua yang ribut, anak yang pasti menderita. Jadi namanya trauma psikologis. Contohnya perpisahan orang tua, entah hidup perpisahan mati atau berpisah hidup, ya. Adanya kekerasan fisik yang dialami oleh sejak kecil, entah tekanan-tekanan dari orang rumah, orang tua sendiri, atau paman, tantenya, atau temannya, dan lain sebagainya. Juga mungkin ada kekerasan seksual. Nah, ini kekerasan seksual juga membawa dampak yang buruk di kemudian hari. Yang keempat adalah stres lain seperti patah hati, kesepian, pemberhentian hubungan kerja, serta tekanan-tekanan psikologi dari pernikahan. Jadi Kak, itu kita hidup ini di stres semuanya. Di stres. Jadi bagaimana kita hidup dengan stres tanpa menjadi derita? How can we live with stress without being distressed? Ya. Atau peminum alkohol dan obat-obatan. Serta terakhir kombinasi dari beberapa faktor yang sudah saya sebut di atas. Ya, sudah disebut 5 faktor. Kombinasi, dia sudah stres, dia minum alkohol lagi. Dia sudah stres berasal dari keluarga yang broken home. Yang terakhir ini adalah prognosis. Mau jadi apa ini gangguan bipolar? Ya. Gangguan bipolar bisa disembuhkan dengan obat anti cemas, anti depresi, dan anti mempengaruhi mood stabilizer. Jadi swing, pergeseran antara maniak dan depresi itu cepat sekali. Ada obatnya, ya. Jadi 3. Mengetahui hal-hal yang dapat memicu depresi dan maniak. Jadi ada hal-hal yang bisa memicu depresi dan maniak. Maniak misalnya dia dipuji-puji, diangkat-angkat. Nah, dia jadi maniak. Kalau depresi dia diejek, dihina, direndahkan. Nah, itu memicu terjadinya depresi, ya. Apakah bisa sembuh penyakit ini? Bisa. Ya, dibantu oleh para profesional, terutama psikiater dan psikolog klinik. Dan terakhir, ikuti juga pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat ini penting, ya. Jadi makan yang bergizi, diet, tidur yang cukup 7-8 jam sehari, olahraga sesuai umur, mempunyai banyak sahabat akrab, ya. Tidak usah, kalau sahabat akrab tidak usah terlalu banyak, 2-3 orang sudah cukup lah. Tapi kalau lebih banyak lebih baik lagi.
serta menjaga perasaan relatif tenang dan bahagia. Jadi kita sendiri merasa menjaga perasaan kita, apa kita mau tenang atau bahagia. Fisik kita bisa disakiti orang, kita bisa dianiaya, dipukul, bahkan dibunuh sekalipun. Tapi jiwa kita sendiri yang melukai luka kita, bukan orang lain. Misalnya orang berpisah, yang terluka bukan disebabkan karena dia sendiri. Dia sendiri yang melukai. Kebahagiaan kita terletak dari diri kita sendiri. Saya kira cukup para pemirsa. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di minggu depan dengan topik stres pasca trauma atau PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Selamat pagi. Terima kasih.